Coba dengan pikiran yang jernih kamu tanya Bung Karno, apakah kamu itu pengkhianat? Jawab. Tidak. Yang keras. Tidak. Kalau kalian takut untuk mengatakan nama Bung Karno, saya pecat. Ingat, karena dia adalah bapak bangsa. Ketua Umum PDI Perjuangan sekaligus Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, melontarkan pernyataan tegas dalam pidatonya pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Megawati menegaskan pentingnya menghormati Bung Karno sebagai proklamator dan bapak bangsa, bahkan memperingatkan kader PDI Perjuangan yang merasa takut menyebut nama Bung Karno agar lebih baik keluar dari partai. Bagi Megawati, Bung Karno bukan hanya milik keluarga Soekarno, tetapi merupakan bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia yang harus dihormati dan dikenang. Indonesia memiliki seorang proklamator, seorang bapak bangsa, seorang pemikir, dan seorang pejuang yang seluruh hidupnya diabdikan untuk kemerdekaan dan masa depan Indonesia. Bung Karno tidak pernah ragu. Bung Karno selalu yakin suatu saat nanti kemerdekaan itu akan kita punyai. Merdeka! Merdeka! Beliau bukan hanya proklamator kemerdekaan. Beliau ikut meletakkan dasar filosofis dan arah perjuangan bangsa melalui Pancasila, Trisakti, dan cita-cita Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dialah Bung Karno kita. Tetapi sejarah Republik Indonesia juga memiliki lembaran-lembaran yang sedih dan pahit. Bung Karno, seorang proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia, pernah mengalami perlakuan politik yang meninggalkan persoalan mendalam dalam perjalanan sejarah bangsa. Selama perjalanan politiknya, Bung Karno bukan hanya berjuang dengan pikiran dan gagasannya, beliau juga harus menghadapi penindasan dan kekuasaan yang berusaha membungkam mulut dan perjuangannya. Sepanjang hidup politiknya, Bung Karno menghabiskan waktu 12 tahun di penjara dan diasingkan pada masa kolonialisme Belanda. 2 tahun diasingkan pada masa revolusi fisik dan 4 tahun dikenakan tahanan rumah tanpa proses pengadilan pada masa Orde Baru. Coba kamu bayangkan, Bung Karno itu proklamator, terus tiba-tiba pada zaman Orde Baru, ketika zaman Pak Harto, itu beliau karena Pak Harto ingin menjadi presiden, maka Bung Karno itu dilakukan suatu penahanan, saya pun tidak tahu namanya apa, hanya ditaruh permulaan di Istana Bogor, setelah itu di Batu Tulis, setelah itu lalu di Wisma Yaso, tanpa sebuah proses pengadilan. Dengan demikian, secara keseluruhan, sekitar 18 tahun hidup politik Bung Karno harus dijalani dalam penjara pengasinan, dan saya tidak tahu itu tahanan rumah atau apa, karena tidak ada selembar kertas pun yang diberikan kepada keluarga Bung Karno. Status Bung Karno pada waktu itu sebenarnya menjadi apa? Angka 18 tahun itu bukan sekadar hitungan waktu. Di dalamnya terdapat penderitaan seorang pejuang. Namun Bung Karno menegaskan bahwa itu bukan penderitaan, melainkan pengorbanan terhadap cita-cita kita, yaitu Indonesia merdeka yang berdaulat. Karena itu anak-anak muda, hei anak-anak muda, dengar sejarah ini, karena kamu harusnya pun mempunyai pikiran, keteguhan, keyakinan seperti Bung Karno, jangan seperti sekarang ini. Karena itu ketika kita berbicara tentang Bung Karno, kita tidak boleh hanya mengingat pidato-pidatonya dan kedudukannya sebagai proklamator dan bapak bangsa. Kita juga harus mengingat harga yang telah beliau bayar agar Indonesia benar-benar merdeka.
berdaulat, dan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Coba bayangkan kalau kalian merasakan seperti itu. Tadi tidak mau katanya dijajah lagi, tapi setelah itu kalian sepertinya tidak mau mengobarkan apa api kemerdekaan itu, lalu maunya senang-senang. Sekarang ini terjadilah korupsi dan lain sebagainya. Apakah kalian mau terus-menerus seperti itu? Mau seperti itu? Yang keras. Saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, hari ini setelah 81 tahun Indonesia merdeka, saya ingin mengatakan dengan tenang, dengan jernih, dan dengan penuh tanggung jawab, kita harus berani melihat persoalan sejarah itu dengan kejujuran. Bukan untuk membuka luka lama, bukan untuk membangkitkan kebencian, tetapi untuk menegakkan keadilan sejarah. Sejarah yang benar harus terus ditegakkan. Meskipun ketetapan MPRS nomor 33 MPRS tahun 67 tentang pencabutan kekuasaan pemerintahan negara dari Presiden Soekarno telah dicabut, namun bagi saya persoalan sejarah tidak berhenti pada pencabutan sebuah ketetapan. Yang lebih penting adalah bagaimana nurani sejarah itu. Sebab sejarah bukan hanya kumpulan tanggal, nama, dan keputusan politik. Sejarah adalah ingatan bangsa. Sungguh akan berbahaya bagi masa depan ketika suatu bangsa kehilangan kejujuran dalam mengingat sejarahnya. Bangsa itu pasti akan mudah terombang-ambing dalam tarik-menarik kepentingan global. Karena itulah saya selalu mengingatkan betapa visionernya para pendiri bangsa kita yang telah menetapkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Bahkan hanya dalam waktu 1 hari setelah merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945. Keduanya adalah landasan kehidupan bernegara yang berlaku sampai hari ini dan seterusnya. Saya kalau ditanya, ada anak muda yang menanyakan pada saya kemarin, salah seorang paskibraka yang pada hari ini tugas menaikkan bendera pusaka. Ibu, sebenarnya apa yang perlu kita pikirkan? Yang Bung Karno katakan. Bung Karno hanya berkata pada saya, kamu teruskan, buat Indonesia itu abadi. Merdeka! Coba bayangkan kalau tidak ada lagi yang namanya Indonesia, dulu Nusantara, dikumpulkan menjadi satu dengan nama yang namanya Republik Indonesia. Kalian ini mau ada di mana? Anak-anak kalian berada di mana? Apakah bisa seperti ini? Pasti tidak. Oleh sebab itu, kalau kalian adalah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tidak mengikuti apa yang saya minta, saya haruskan dan lain sebagainya, lebih baik keluar dari partai ini. Bahkan hanya dalam waktu 1 hari setelah merdeka, Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sampai hari ini keduanya adalah pegangan kita, landasan kehidupan bernegara. Seluruh kehendak, cita-cita, dan apa tanggung jawab merdeka bagi rakyat Indonesia dan dunia telah dijelaskan secara gamblang, tidak ada kurangnya. Yang dalam proses itulah sejarah mencatat perjuangan, pemikiran, dan legasi Bung Karno. Coba dengan pikiran yang jernih kamu tanya Bung Karno, apakah kamu itu pengkhianat? Jawab. Tidak. Yang keras. Tidak. Bayangkan dia susah payah masuk keluar penjara, dibuang, tapi dia tetap tersenyum tertawa karena dia yakin dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu saat
kemerdekaan itu pasti datang dan diterima oleh Allah. Ternyata kita dapat merdeka. Kalian jangan sombong. Siapa yang mau keluar dari PDI Perjuangan? Sini, ngomong. Angkat tangan. Angkat tangan. Benar? Tidak ada yang mau? Nah, siap kalau ibu bilang perintah ibu. Tidak ada satupun proses sejarah perjuangan kemerdekaan dan konsolidasi negara tanpa campur tangan beliau. Namun sejarah kemudian diputar balik berulang-ulang mencoba menghapuskan peran Bung Karno. Saudara-saudara sekalian, mengapa saya berbicara mengenai hal ini? 57 tahun keluarga Bung Karno berjuang untuk pencabutan TAP MPRS nomor 33 tahun 1967. Peristiwa itu mengajarkan satu hal kepada saya, bahwa kebenaran mungkin dapat ditunda, tetapi kebenaran itu tidak akan pernah kehilangan jalannya, dan kebenaran itu pasti menang. Lihat saja, mau ditekan 57 tahun, akhirnya dicabut juga. Nah, begitu dicabut namanya harum kembali. Coba boleh dilihat. Kalau kalian takut untuk mengatakan nama Bung Karno, saya pecat. Ingat, karena dia adalah bapak bangsa. Saya berbicara bukan hanya karena saya anak Bung Karno. Saya seringkali waktu masih muda, kalau saya membela Bung Karno dibilang, oh tentu saja kamu anaknya. Tapi saya langsung tunjuk orang itu. Kalau orang tuamu dibikin begitu, apakah tidak kamu juga akan berbuat seperti saya? Lalu saya harus mengaku menjadi anak orangnya siapa? Apakah begitu? Diam dia. Kamu pun harus begitu. Terus tanyakan, kalau betul Bung Karno pengkhianat, sebutkan apa pengkhianatan dia. Beri dengan waktu yang ada untuk membuktikan. Pasti tidak akan ketemu. Sampai hari ini pun tidak ketemu. Saya berbicara bukan hanya karena saya anak Bung Karno. Saya berbicara sebagai warga bangsa. Saya berbicara sebagai warga negara Indonesia. Sebab apa? Bung Karno bukan hanya milik keluarganya. Bung Karno adalah bagian dari sejarah bangsa Indonesia dan dunia. Di mana-mana patung beliau dibuat di luar negeri. Jalan Bung Karno, Jalan Soekarno. Nanti insya Allah bulan depan saya diminta ke Uzbekistan untuk apa? Meresmikan yang namanya patung Bung Karno di sana. Mengapa kita melecehkan dia? Apa maunya? Apa maunya? Pikirkan sendiri. Karena itu mengapa kita tidak boleh mewariskan kebencian kepada generasi berikutnya, tetapi kita juga tidak boleh mewariskan ketidakjujuran sejarah. Jangan sampai perbedaan politik menghilangkan peri kemanusiaan dan kemanusiaan itu sendiri. Jangan sampai kekuasaan mengalahkan suara hati nurani. Saudara-saudara sekalian, Bung Karno tidak hanya memikirkan bagaimana Indonesia memperoleh kemerdekaan. Beliau juga memikirkan bagaimana Indonesia hidup setelah merdeka. Bagi Bung Karno, kemerdekaan adalah jembatan emas menuju masyarakat yang adil dan makmur. Pola pembangunan nasional semesta berencana sebenarnya adalah jalan mewujudkan cita-cita itu. Bayangkan, sudah dirancang oleh 600 doktor. Tapi pada waktu zaman Pak Harto, saya sendiri tidak bisa mengerti. Jangan dipikir saya itu sirik sama Pak Harto. Tidak, ini kebenaran. Sudah dibuat, kok tidak dipakai? Disembunyikan.
dibuang begitu saja. Padahal kalau kita buat, kita lihat, saya baca, saya tidak mau menjadi orang yang hanya kerjanya ngikut-ngikut orang. Saya mesti punya keyakinan bahwa apa yang telah dibuat itu memang bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh sebab itu saya sudah berkata, di dalam nanti kongres yang akan datang, saya akan meminta kepada seluruh rakyat PDI Perjuangan bahwa bagi kita pola pembangunan semesta berencana itu harus dijalankan dengan baik. Karena itu adalah juga pikiran kerjaan anak-anak bangsa. Tentu yang diperintahkan oleh Bung Karno. Jadi adalah salah benar kalau hal itu sekarang itu tidak dipergunakan bagi kepentingan rakyat banyak. Pola pembangunan nasional Indonesia semesta berencana adalah jalan mewujudkan cita-cita itu. Pola pembangunan tersebut dirancang dengan menghimpun pikiran dan sumbangsih lebih dari 600 doktor, bukan dokter. Dokter tuh insinyur lah, dan lain, serta para ahli bangsa. Kita tidak hanya harus menyalin masa lalu, tetapi kita harus memahami gagasan besarnya. Indonesia harus mampu merencanakan dan menentukan masa depan dan nasibnya sendiri. Bung Karno juga memahami bahwa kedaulatan bangsa pada akhirnya ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan, riset, sains, teknologi. Bangsa yang ingin berdaulat tidak boleh selamanya bergantung pada orang lain. Bangsa yang ingin berdiri di atas kaki sendiri harus mampu menciptakan, mengembangkan, dan menguasai teknologi. Kedaulatan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote yang saya cintai. Pada usia Republik yang ke-81 ini, saya ingin bertanya, apakah salah kalau kita memimpikan Indonesia yang dahulu dimimpikan oleh Bung Karno? Apakah salah? Apakah salah? Jangan asal ngekor loh, pikir. Iya, karena ini kelihatan ini saya udah mikir nih, udah mulai capek nih. Nah, kamu berarti tidak tahan banting, tahu nggak? Kalau ikut sama PDI Perjuangan tuh harus tahan banting. Baru begini aja udah jadi mau apa Republik ini? Apakah salah kalau kita ingin berdaulat atas kekayaan alam dan berdikari dalam bidang ekonomi? Apakah salah kalau kita ingin menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi? Bung Karno berulang kali menegaskan bahwa hanya bangsa yang berani meletakkan nasib di tangan kita sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Contoh, belajarlah dari Tiongkok, Jepang, Jerman, Korea Selatan, dan bahkan dari militansi negara Iran, Kuba, dan Korea Utara. Coba kalau kalian mau tahu politik, yang namanya geopolitik, pertanyaannya, Amerika yang katanya negara superpower, menurut saya kok sampai hari ini tidak bisa mengalahkan Iran? Coba pikir dengan pikiran politik. Ayo, kenapa? Ayo, itu bukan hanya karena uang, tapi apa? Persatuan bangsa Iran itu luar biasa. Coba bayangkan, tidak terpecah belah. Iran itu saya baca sejarah Iran. Iran itu sebuah negara, hampir ribuan tahun dia tidak pernah terkalahkan. Kenapa? Karena rakyatnya bergotong royong, bersatu, padu menjadi satu. Bayangkan sebuah negara seperti Iran tidak bisa dikalahkan oleh namanya Amerika. Sampai hari ini saya kalau melihat luar biasa. Kita mestinya seperti itu. Kalau akan mulai
ada orang yang mengambil namanya daerah kita. Apakah kita akan biarkan saja? Kita ini harusnya bersatu padu, tetap menjadi yang namanya Indonesia bisa abadi, saudara-saudara. Mana ada orang yang bisa berpidato seperti saya. Kalau perlombaan pidato, saya pasti selalu menang, saudara-saudara. Tapi karena apa? Karena ini dari hati nurani yang paling dalam, saudara-saudara. Bukan hanya melihat teks ini saja. Camkan itu, saudara-saudara.